Saya lahir dan dibesarkan di sebuah negara kecil bernama Kuwait. Sebuah komunitas 98% populasi Muslim. Dua dari pamanku adalah imam dan salah satunya pemimpin masjid di mana saya dapat mendengar panggilan doa 5 kali sehari. Sebagai seorang Muslim, kata Yahudi ditanamkan padaku sebagai kata buruk. Yahudi tidak seharusnya ada. Saya tidak pernah berpikir untuk bertanya mengapa saya harus benci mereka. Saya tidak pernah bertemu orang Yahudi dalam hidupku. Mereka tidak pernah melakukan apapun yang membahayakan keluargaku. Saya hanya benci mereka. Kata itu saja membawa kebencian dalam hatiku. Sangat penting untuk belajar Quran dan hadis dan bahkan menghafalnya dalam bahasa Arab. Saya bahkan ikut sebuah kompetisi di mana saya melafalkan ayat yang panjang di hadapan para pemimpin dan guru-guru Islami. Saya ada di peringkat kedua. Saya kira saya telah melakukan pekerjaan yang bagus. Tapi ayahku berkata, tidak, itu tidak cukup baik. Sebagian besar dari hidupku, saya hanya sendiri. Seorang yang hancur yang membutuhkan kasih dari keluargaku. Tapi saya tidak pernah menerimanya dari mereka. Saya coba mendapatkan kasih dari Tuhan Pencipta, Allah, Tuhan Quran. Dalam waktu doaku saya angkat kedua tanganku dan berseru pada Tuhan minta pertolongan. Kumohon hentikan ayah memukul ibuku. Kumohon hentikan ayah memukulku. Tapi tidak ada pertolongan yang datang. Tuhan bukan Tuhan pribadi bagi orang Muslim. Tuhan tidak berkata, saya mengasihimu. Pasukan Saddam Hussein datang tengah malam menyerang sebuah negara kecil di Kuwait. Kemudian mereka mendatangi kotaku. Dan mereka merusak rumah dan mereka menjarah rumah orang-orang dan mereka mencuri barang-barang milik orang. Nenekku tiba-tiba sakit parah. Ia mendapat serangan jantung lalu pergi ke rumah sakit. 2 hari kemudian, ia meninggal. Saya terpukul karena saya juga kehilangan teman baikku. Ada seorang nona menghampiriku dan bertanya apakah saya dalam keadaan baik. Lalu saya bilang, tidak Paula, nenekku meninggal. Lalu saya mulai menangis lagi. Pada saat itu saya sangat tersakiti, hanya menangis yang dapat menolong. Paula datang padaku meletakkan tangannya dan memberiku sebuah pelukan. Kemudian ia menanyakan sebuah pertanyaan, apakah engkau mau pergi ke gereja denganku? Saat saya berjalan menuju gereja ini, saya merasakan kasih dari orang-orang ini. Dan diterima oleh orang-orang ini seperti yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Bersekutu bersama, di sana laki-laki dan perempuan bersama, mereka tidak seharusnya dipisahkan. Tidak ada yang menghakimi orang lain, dan mereka tahu saya seorang Muslim. Mereka sangat ramah padaku, menerimaku dan mengasihiku, dan itu yang sungguh mengejutkanku. Dan pada pertama kalinya dalam hidupku, saya mendengarkan pesan dari Alkitab. Saya mulai membaca pesan tentang Yesus ketika berjalan menuju sinagog. Dia diberikan sebuah gulungan dari Nabi Yesaya. Ia membuka gulungannya, dan ia mulai membaca firman itu. Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Tuhan kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Pertama kali saya mendengar kata-kata ini, pembebasan, dan kesembuhan dan kemerdekaan, saya sangat ingin dibebaskan dari ikatan. Saya dahulu tawanan dalam Islam, dan saya ingin dimerdekakan dari hal itu. Saya dibutakan dengan kebencian yang besar di hatiku. Kegelapan hancur dari kedua mataku. Tudung itu runtuh dari hatiku. Saya tahu keputusan yang saya buat dan meninggalkan Islam adalah sebuah keputusan besar. Oleh hukum syariah, hukum Islam, ini adalah hukum yang fatal. Tapi saya nekat untuk mengenal Tuhan yang hidup. Pada hari itu saya memberikan hidupku menjadi seorang pengikut Yesus. Ini adalah Tuhan orang Israel, Tuhan dari Abraham, Ishak dan Yakub. Dan bangsa Israel adalah degupan jantung Tuhan.
Dan saya berkata, Tuhan, ampuni saya. Saya tidak tahu bahwa saya membenci umat-Mu. Saya mengasihi orang-orang Yahudi karena ini Tuhan mereka, Mesias mereka yang saya ikuti, dan Ia bilang padaku untuk mengasihi mereka. Saya tidak pernah mengerti apa yang terjadi pada sekian juta orang Yahudi yang mati. Saya tidak pernah mendengar cerita itu dalam sejarah Kuwait. Tuhanmu, Mesiasmu mengubah hatiku, memberikan hidupnya bagiku sehingga saya dapat memperoleh hidup yang kekal. Ia menolongku, Ia menyelamatkanku. Ia datang dan membawa sukacita dalam hidupku. Sekarang saya wanita yang diberkati. Dan saya mulai menangis dan mereka mulai menangis. Dan kita dapat menjalin hubungan satu dengan yang lain. Mereka merangkulku, mengasihiku, dan mereka mengalami kesembuhan-kesembuhan. Saya percaya ini adalah hak istimewa untuk mendapatkan pengalaman ini dalam hidupku. Sekian. Terima kasih. Salam kasih dan persahabatan. Tetap semangat dan mengasihi sesama manusia apapun keyakinannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.